Belum. Nah, dah. Heeh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Anjay, udah kayak ngajar. Eh, jadi di sini saya Hafiz Pramudia selaku perwakilan dari kelompok 3C Perlindungan Kesehatan Hutan 2024. Di sini saya dan kelompok saya ingin membahas gangguan biotik pada kayu putih. Nah, kayu putih sendiri mempunyai nama ilmiah Melaleuca cajiputih. Nah, minyak kayu putih ini biasanya tumbuh di tempat yang lembab. Eh, biasanya di tempat yang lembab itu biasanya itu di pinggir-pinggir danau atau di pinggir-pinggir sungai. Nah, di dataran rendah juga. Walaupun ada di dataran tinggi kayak di pegunungan misalnya, itu pun dengan apa ya, dengan kelembapan tertentu dan dia nggak bisa yang terlalu panas gitu. Nah, minyak minyak kayu putih ini punya sedikit keunikan di batang sama daunnya. Nah, di batangnya ini kayak apa ya, kulitnya tuh kayak seperti mengupas terus kayak ada busa gitu. Nah, batang yang seperti busa ini punya fungsi untuk bisa cepat beradaptasi, membantu dia beradaptasi di lingkungannya yang lembab. Nah, jadi eh, minyak kayu putih sendiri termasuk ke tumbuhan, termasuk ke pohon yang cepat beradaptasi karena batangnya itu tadi. Nah, di daun, biji dan bunganya ini punya harum yang khas. Harumnya harum apa ya? Harum kayu putih. Nah, ini biasanya bisa diekstrak buat jadi minyak. Nah, minyak ini yang biasanya eh, kita kenal dengan minyak kayu putih. Minyak kayu putih sendiri punya banyak manfaat mulai dari eh, untuk eh, P3K lah atau untuk masuk angin gitu-gitulah. Nah, untuk minyak kayu putih sendiri ini bentuk-bentuk daunnya ini akan disampaikan oleh teman saya, Vino. Silahkan. Nah, untuk morfologinya tuh batangnya tegak berkayu, kulit batangnya tuh tipis, berwarna kelabu hingga putih, dan dapat mengelupas. Untuk daunnya berwarna hijau, berbentuk lancet atau elips, terus tipenya tuh halus, terus mengandung minyak yang bernama esensial. Terus bunganya tuh bunga berbentuk bulat, warna putih atau krem, dan tumbuhnya tuh di dalam tandan. Terus buahnya tuh berbentuk kapsul kecil berisi biji. Terus selanjutnya ada akar yang bersifat yang berhias rambut. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, itu ada penyakit busuk akar. Busuk akar itu penyakit tanaman yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur. Busuk akar pada pohon kayu putih dapat disebabkan oleh berbagai jamur seperti Phytophthora, Armillaria, Ganoderma, Pomes, Inonotus, dan Laetiporus. Pohon yang terinfeksi busuk akar dapat ditularkan melalui luka pada akar atau pangkal pohon yang dapat menjadi pintu masuk bagi jamur busuk akar. Gejala umumnya itu awalnya bercak kebasah-basahan pada daun, kemudian menjadi coklat dan melebar lalu mati pucuk. Pangkal akar busuk atau pohon mati. Selanjutnya, Selanjutnya, kayu putih ini terkena gangguan biotik berupa penyakit busuk batang. Busuk batang ini merupakan masalah serius yang menyerang tanaman kayu putih, khususnya disebabkan oleh Ceratocystis fimbriata atau cendawan penyebab penyakit busuk batang. Gejala awal yang dapat terlihat atau ditandai dengan garis hitam berbau tape pada batang serta kulit batang yang mulai terkelupas. Pohon yang terinfeksi sering menunjukkan bahwa perubahan warna kayu menjadi coklat menandakan kondisi yang semakin parah. Selain itu, munculnya jamur pada batang pohon yang menjadi indikasi bahwa kerusakan telah mencapai tingkat yang serius. Proses pembusukan ini disebabkan oleh infeksi jamur yang menyerang jaringan kayu.
sehingga pohon kehilangan kekuatan dan daya tahannya. Selanjutnya, Oke, dilanjut lagi dengan eh, dengan hama-hama yang terdapat di kayu putih, yaitu yang pertama adalah kutu putih. Nah, kutu putih itu dapat merusak tanaman dan bahkan hingga menyebabkan tanaman mati. Mereka akan menggerogoti nutrisi pada tanaman sehingga dapat membuat tanaman mati. Kutu putih juga dapat terbang dari satu tanaman ke tanaman lain. Selain bahaya untuk tanaman, kutu putih menimbulkan penyakit gatal jika tergigit. Kemudian di sini ada penyebab munculnya kutu putih pada tanaman, yaitu yang pertama ada overwatering atau terlalu banyak terkena air. Memberi tanaman terlalu banyak air dapat menyebabkan kondisi tanah yang terlalu lembab dan kelembapan tinggi di sekitar tanaman. Kemudian yang kedua ada pupuk berlebihan. Pemberian pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak seimbang pada tanaman. Kemudian dilanjut lagi dengan kondisi lingkungan yang menguntungkan. Kutu putih lebih cenderung berkembang baik dan menyerang tanaman jika kondisi lingkungan memenuhi persyaratan mereka. Kemudian dilanjut lagi dengan penularan melalui serangga vektor. Kutu putih dapat ditularkan melalui serangga vektor seperti semut atau lebah yang membawa telur atau individu dewasa kutu putih ke tanaman. Kemudian yang terakhir ada pergerakan angin atau hama yang membawa kutu putih. Kutu putih dapat dibawa oleh angin atau hama yang terdapat pada tanaman yang terinfektasi dan kemudian menyebar ke tanaman lain di sekitarnya. Lanjutnya. Selanjutnya yaitu hama rayap. Rayap yang menyerang kayu putih memiliki jenis Microthermus sp. Gejala pohon kayu putih yang terserang hama rayap yaitu batang berlubang, pengelupasan kulit batang, daun menguning atau layu, dan pohon rapuh. Rayap memakan akar atau kulit, yaitu jaringan flum, di leher, akar, dan pangkal batang. Tingginya kasus serangan rayap hama pada tanaman kayu putih tidak terlepas dari tingginya bahan organik yang kaya selulosa yang menjadi sumber makanan rayap di sebagian besar lokasi tanaman kayu putih. Untuk pengendalian rayap yang ada pada gangguan biotik kayu putih ini bisa dengan menaburkan abu seresah ke batang saat tanaman rawan terkena rayap atau saat terutama pada saat penanaman dan tanaman itu menunjukkan gejala serangan. Yang kedua ada monitoring rutin dengan melakukan pemeriksaan secara rutin untuk mendeteksi gejala-gejala serangan yang ada. Dan perlu diperhatikan apakah ada kerusakan pada batang ataupun daun. Yang ketiga ada menghilangkan sarang-sarang rayap. Jika sudah menemukan sarang-sarang rayap, harus segera mengambil tindakan untuk menghilangkannya. Bisa dengan menggunakan pestisida atau metode alami untuk menghilangkan sarang rayap. Selanjutnya, Oke, untuk pencegahan, kita dapat melakukan berbagai macam pencegahan. Yang pertama adalah seleksi lahan. Seleksi lahan adalah untuk gimana kita menentukan lahan yang dipakai kita untuk menanam pohon kayu putih. Lalu yang kedua adalah seleksi jenis tanaman. Untuk jenis tanaman ini kita dapat menentukan sebelum menanam gitu. Jadi pada tanah ini apakah cocok untuk tanaman ini atau tidak. Selanjutnya adalah perawatan tanaman. Pastikan tanaman mendapatkan perawatan yang baik, termasuk penyiraman, pemupukan, dan pemangkasan yang tepat. Selanjutnya adalah manajemen hutan yang tepat. Adalah pastikan tanah memiliki drainase yang baik dan tidak terlalu padat untuk mencegah akar membusuk. Selanjutnya masih ada pengendalian hama, di mana kita melakukan inspeksi rutin untuk mendeteksi hama. Untuk menggunakan kita dapat menggunakan insektisida organik atau metode pengendalian hayati jika perlu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membacakan kesimpulan. Selanjutnya, Baik, berdasarkan paparan dari teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa pohon kayu putih yang kami dapat di Wisdom terjangkit penyakit busuk akar, busuk batang, dan terdapat hama berupa kutu putih dan rayap. Nah, untuk penyakit dan hama tersebut dapat dikendalikan dengan cara yang pertama ada menaburkan abu seresah ke batang saat tanaman rawan terkena rayap atau saat penanaman. Yang selanjutnya adalah dengan cara monitoring rutin dan
menghilangkan sarang-sarang rayap yang ada pada pohon kayu putih. Nah, dapat dicegah juga dengan seleksi lahan, yaitu dengan menentukan lahan yang terbaik. Terus yang selanjutnya ada seleksi jenis yang bisa ditentukan dulu sebelum penanaman. Dan juga ada perawatan tanaman dan manajemen kehutanan dengan tepat. Oh, oke. Ini penjelasan dari kelompok kami cukup segini. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan foto-foto mulai dari slide pertama. Tolong dong, ya, slide pertama. Nah, untuk di slide pertama ini ada ilustrasi foto di penyakit busuk batang. Ini udah udah agak terlihat ya, agak sedikit hitam-hitam dan membusuk seperti apa ya? Seperti terkena cat gitulah. Busuk seperti busuk gitulah. Terus slide kedua. Nah, slide kedua juga sama. Yang di pojok gambar pojok kiri atas nih busuk 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 batang. Nah, untuk di gambar pojok kanan atas ini seperti ada sarang semut gitu atau ulat, saya juga kurang tahu tapi sepertinya semut. Nah, terus di pojok kiri bawah, aduh nggak kelihatan lagi, sebentar. Hmm. Nah, di pojok kiri bawah ini ada seperti rumah rayap gitu ya di batang-batangnya bolong-bolong kecil. Nah, isinya itu ada rayapnya. Terus di pojok, aduh nggak kelihatan, sebentar. Tolong yang ini pojok kanan bawah kelihatan, tolong dong dijelaskan. Ini tulisannya nggak kelihatan. Aduh, ini kok nggak kelihatan ya? Tolong aduh, pojok apa nih? Pojok kanan bawah. Nggak kelihatan asli. Oke, saya bantu ya. Di pojok kanan bawah itu terdapat kutu putih yang menjadi hama pada pohon kayu putih. Oke, mungkin dari penjelasan kelompok kami cukup sekian. Selanjutnya ini ada perkenalan foto-foto kita mungkin ya. Di nomor satu dari pojok kiri atas ini ada Mbak Fatma, terus ada Mbak Febiola, ada Mbak Filzah, ada saya sendiri Hafiz, terus ada Mbak Jenar, Mbak Kanaya, ada Mas Vino juga pojok kiri bawah, terus ada Mbak Lina dan Mbak Magani. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.